nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umatnya, umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada minggu kita hari ini, diambil dari titah Tuhan yang pertama dan maksudnya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Haleluya.
merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pada minggu kita hari ini tertulis di 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 23. Mari kita baca secara responsoria. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri,
Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Dapat nyanyi. Kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Minggu 7 Februari 2021. Yang tidak kami bacakan supaya kita baca masing-masing. Pertama, nama Minggu, Minggu Seka Gisima. Topik, Allah kekuatan kita atau Jehovah Do Hagogota. Penggembalaan tentang pandemi COVID-19. Sehubungan dengan semakin banyak yang terpapar virus corona atau COVID-19 di wilayah Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kota Serang, diberitahukan bahwa 1. Bagi jemaat yang sudah positif COVID-19 supaya isolasi mandiri selama 14 hari dan diharapkan supaya tidak datang ke gereja. 2. Majelis atau Sintua menghimbau jemaat yang positif COVID-19 di setiap sektor supaya memberitahukan kepada pendeta untuk didoakan secara pribadi melalui video call atau telepon. 3. Jumlah jemaat yang mengikuti kebaktian di gereja 14 orang dari setiap sektor dan harus membawa tiket masuk ibadah atau dan tidak dititipkan. 4. Setiap jemaat supaya mematuhi 3M atau menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Jadwal kebaktian selama uji coba new normal sesuai rapat koordinasi full timer dan sermon perhalado mulai Minggu hari ini tanggal 7 Februari 2021. Ibadah Minggu menjadi HKBP Serang pukul 6 WIB lantai 2 tetap. HKBP Serang pukul 11 WIB menjadi pukul 10.15 WIB lantai 2. HKBP Serang Remaja Sidi dan Naposo pukul 13 WIB lantai 3. HKBP Maranatha pukul 8 WIB menjadi pukul 8 WIB di lantai 2. HKBP Maranatha pukul 8 WIB menjadi pukul 8 WIB di lantai 3. HKBP Maranatha pukul 17 WIB di lantai 2 tetap. HKBP Cikande pukul 11 WIB menjadi pukul 10.15 WIB di lantai 3. GKPS pukul 13 WIB lantai 2 tetap. Catatan khusus kebaktian remaja Sidi dan Naposo Minggu hari ini tanggal 7 Februari 2021 pukul 13 WIB lantai 3 ditiadakan sehubungan dengan surat pemadaman aliran listrik sementara untuk pemilihan kabel untuk wilayah padam jam 13 WIB sampai jam 16 WIB. Ibadah rumah tangga atau pertanyaan sektor secara online. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Serang akan melaksanakan ibadah rumah tangga secara online aplikasi Zoom. 1 jam sebelum ibadah dimulai, host mengirimkan ID dan password lewat grup sektor serta masing-masing harus menampilkan nama sektornya. Kita dapat memberikan persembahan melalui Sintua sektor. Pelayanan acara penghiburan. Pada minggu hari ini, tanggal 7 Februari 2021, gereja kita akan melaksanakan acara penghiburan atau pangapulion bagi keluarga Nyonya K. Tampu Bolon Borhuta Soit, alamat sektor 2 Keramat Watu. Acara tersebut mulai pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Pelayan Pendeta Emungkur kepada seluruh jemaat yang ada di sektor tersebut.
pengurus diakonia, dan majelis supaya berkenan menghadiri acara tersebut. Anggota jemaat baru. Mulai minggu ini telah menjadi anggota jemaat baru keluarga DP Reynolds Simajuntak, Ibu Mawar Marta Borsihite, pindah dari HKBP Sipahutar, Resor Sipahutar, Distrik 2 Selindung. Sekarang tinggal di Sektor 1 Serang. Keluarga Pangihutan Simare-Mare, Ibu Nopaline Borsilalahi, yang menerima pemberkatan nikah di HKBP Serang tanggal 6 Juli 2019. Sekarang tinggal di Sektor 2 Kramat Watu. Keluarga Firman Rumah Horbo, Ibu Relina Borsihombing, pindah dari HKBP Tebing Tinggi, Resort Tungkal Ulu, Distrik 25 Jambi. Sekarang tinggal di Sektor 3 Pandeglang. Keluarga Johnson Anthony Ambarita, Ibu Embria Sertauli Boru Sinaga, bersama seorang anak Cecil Aprilia Ambarita, pindah dari HKBP Maranatha Cilegon, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Sekarang tinggal di Sektor 13 Pakopatan. Selamat datang dan selamat bergabung di HKBP Serang. Warta pemberkatan pernikahan. Warta pertama, akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Heri Aritonang, putra dari Bapak Hulman Aritonang, Ibu Rosmoli Borsilalahi. Alamat Perum Taman Pipitan Indah, Blok C9, nomor 22, Sektor 17, Pakopatan, Pipitan, Camat HKBP Serang, Resor Serang, Distrik 21 Banten. Dengan calon mempelai perempuan Narti Lismawati Bormarbun, putri dari Bapak Derita Marbun, Ibu Maria Borsiregar. Alamat Perum Puskopar, PLN Batam Center, Batam. HKI Jemaat Teluk Bakau, Resort Bengkong Abadi, Daerah 10, Kepulauan Riau. Pemberkatan pernikahan hari Jumat tanggal 12 Februari 2021. Masuk jam 11 WIB di lantai 2 di HKBP Serang, Resor Serang, Distrik 21 Banten. Kiranya Tuhan senantiasa mengabulkan dan memberkati rencana pernikahan mereka. Rapat-rapat tingkat distrik, resort, dan jemaat Atahuria. 1. Sinode Distrik. HKBP Distrik 21 Banten akan melaksanakan Sinode Distrik pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 bertempat di Gereja HKBP Resort Serpong, Tangerang. Untuk menghadiri Sinode Distrik tersebut dari Resort Serang, yaitu Pendeta Resort, utusan majelis atau sintua, dan utusan jemaat. 2. Rapat HKBP Resort Serang untuk menerima laporan pertanggungjawaban HKBP Resort Serang tahun 2020 dan menetapkan program kerja dan anggaran 2021. Akan dilaksanakan rapat resort pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 bertempat di gereja ini, masuk pukul 10 WIB. 3. Rapat Majelis Takbisan HKBP Serang pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 akan dilaksanakan rapat Majelis Takbisan atau Perhalado Pertahunan HKBP Serang bertempat di lantai 1 gereja ini pukul 19 WIB. 4. Rapat Huria HKBP Serang akan ditentukan pada minggu yang berikut. Catatan, bagi peserta rapat akan diserahkan undangan pada setiap rapat. Almanak dan kalender HKBP tahun 2021. Gereja membagikan almanak dan kalender HKBP tahun 2021
bagi jemaat yang akan kita baca setiap hari melalui firman Tuhan yang tertera dalam almanak. Demikian juga mengajak kita menghitung hari-hari melalui kalender tahun 2021. Dihimbau kepada jemaat untuk mengembalikan amplop yang kita terima dari Sintua sektor, di mana sebagai pengganti ongkos kirim dan ongkos cetak dari almanak dan kalender tersebut. Warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayan penuh waktu dan Majelis HKB Serang Reso Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini, demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan khotbah untuk kita minggu ini, Minggu Seksagesima, tertulis dalam kitab Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sempurna, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berada di gereja ini ataupun di rumah masing-masing atau dimanapun berada, selamat hari Minggu, salam. Pada minggu yang cerah ini, kita kembali dikuatkan oleh firman Tuhan melalui khotbah hari ini.
dunia yang kita hadapi sekarang ini adalah dunia yang penuh dengan tantangan. Masih terasa ada ancaman, bahkan banyak yang sekarang ini merasa menderita, bahkan menjurus masuk ke dalam keputusasaan karena pengaruh COVID-19 yang masih mengancam dunia ini. Di tengah-tengah kekhawatiran dunia ini, kadang-kadang manusia saat ini merasakan sesuatu hal yang sudah hilang. Banyak memang yang sudah hilang. Keakraban kita, kebersamaan kita selama 1 tahun sudah berlalu, dan kita bertanya-tanya kapankah pandemi ini akan bisa berlalu. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan berhadapan dengan situasi demikian. Tidak ada satupun ahli dunia ini dapat memastikan bahwa ini penyakit akan hilang tahun sekian. Tidak ada. Dan semua serba merasa tidak ada kepastian. Di tengah-tengah kegalauan dunia dan kesakitan dunia ini, kita dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini yang mengatakan ada kekuatan, ada kehebatan, ada keluar biasaan yang menuntun, membimbing, memantau hidup kita dunia ini, bahkan memantau dunia ini. Disinilah kita mendapatkan suatu kekuatan baru hari ini yang mengatakan Tuhan adalah kekuatan kita. Maka kita harus perbanyak. Yang pertama-tama kita perbanyak adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kita harus perbanyak persekutuan kita secara khusus pribadi dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Karena kekuatan tubuh ini, kesehatan jasmani itu tidak hanya bergantung kepada kehebatan-kehebatan ataupun kekuatan-kekuatan makanan atau obat-obatan yang kita konsumsi. Tidak. Kesehatan jasmani itu didukung juga oleh kekuatan iman. Karena banyak sekarang ini orang sudah berfokus bagaimana menguatkan imun tubuh. Perlu. Dan kita selalu harus menjaga protokol kesehatan. Tapi ingat, jangan lupa mengikuti protokol kehidupan yang abadi. Kita perlu menguatkan imun tubuh kita, tapi jangan lupa kita perlu juga menguatkan iman hidup kita. Profesor Lisa Miller, Direktur Bidang Psikologi Universitas Columbia, Amerika, New York, Amerika, mengatakan ada 10 manfaat bagi kesehatan bagi orang yang selalu memuji, berdoa, memuliakan Tuhan. Ada 10 manfaat. Tapi dari 10 manfaat itu saya akan utarakan hanya 4 di sini. Menurut Profesor Lisa Miller mengatakan bahwa orang yang betul-betul sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan teratur, berdoa, maka dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa secara psikis, psikologi. Orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, dia akan mendapatkan satu relaksasi. Seluruh sel-sel saraf-saraf otaknya akan terjadi relaksasi sehingga ketegangan-ketegangan akan hilang. Maka manfaat pertama adalah orang tersebut akan terhindar dari stres. Ini manfaat orang yang berdoa muji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Manfaat kedua, orang yang benar-benar memuji Tuhan akan mendapatkan pegangan hidup, pedoman hidup, dan mendapatkan suatu ketenangan batin sehingga akan terhindar dari serangan penyakit jantung.
Jadi menguatkan tubuh bukan hanya vitamin, protein, dan lain sebagainya, tapi juga iman. Manfaat yang ketiga, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki iman percaya kepada Tuhanlah yang akan hidupnya berbahagia. Karena dia memiliki suatu kebanggaan dan memiliki suatu ketenangan batin karena dia memiliki Tuhan pencipta ini yang akan melindungi, memelihara kehidupannya. Hidupnya akan bahagia. Dan yang keempat, yang terakhir dari 10 itu saya akan paparkan di sini. Menurut profesor ini, dia telah menguji kepada ratusan orang dan sudah uji dan mengadakan survei tentang ini, bukan hanya secara retorika ilmiah, tapi sudah melalui ujian-ujian. Yang terakhir, orang yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh memuji Dia akan panjang umur. Usianya akan panjang. Memang jauh sebelum profesor mengatakan, Yesus mengatakan, marilah kepadaku hai yang beban berat dan yang letih lesu, maka engkau akan mendapatkan apa? Kelegaan. Mari kita buka dalam kitab Matius pasal 11:28. Silahkan dibaca di sana. Matius pasal 11 ayat 28. Kita baca dengan baik di sana. Apa dikatakan di sana? Silahkan dibaca. 1, 2, 3. Matius 11 ayat 28. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, Yesus menjamin, ada jaminan. Sekarang kenapa manusia HKBP Serang sekarang ini bahkan menurun kualitas dan kuantitasnya untuk mengikuti ibadah di gereja ini? Kenapa? Ini satu goncangan. Dunia ini melalui banyak hal akan merongrong, menghancurkan kekuatan iman setiap orang percaya. Dan dunia ini akan menghancurkan supaya orang-orang beriman kepada Tuhan di dunia ini akan punah. Hati-hati. Pribadi lepas pribadi kita akan digoncang, kita akan diganyang. Dan ini adalah salah satu alat iblis menghancurkan umat yang percaya di dunia ini. Di mana-mana sampai sekarang ini akan tergoncang. Tapi melalui firman Tuhan hari ini kepada Yesaya katakan Tuhan akan berkekuatan, tidak akan mendapatkan lemah, walaupun berjalan tidak akan lelah. Kenapa? Karena Yesaya mengakui bahwa kekuatan yang luar biasa itu tidak ada di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini hampa, dunia ini adalah hanya bayangan kalau tidak ada kekuatan ilahi atau kekuatan Tuhan untuk menguatkan dunia ini. Baik alam, baik segalanya itu semua dalam pantauan dan dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memelihara alam ini, satu detik alam ini akan hancur, lebur, bertabrakan, tata surya bertabrakan. Itu adalah hanya karya Tuhan yang memeliharanya setiap saat. Dan alam ini Tuhan untuk dan Tuhan buat diperuntukkan kepada manusia. Segala jagat ini Tuhan ciptakan, itu adalah kepentingan umat manusia. Manusia begitu senang, begitu bahagia, dan begitu hebat Tuhan ciptakan. Tapi manusia sering tidak sadar dalam pemeliharaan Tuhan itu begitu bahagianya. Jangan pernah mencari kekuatan, mencari kehebatan di luar dari Tuhan. Tidak akan kamu temukan. Hanya dengan bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan bersandar kepada kekuatan Yesus Kristus. Dan melalui kuasa Roh Kudusnya kita akan bahagia dan dapat senang, dapat sehat jasmani dan rohani. Lain tidak ada. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu hari ini menguatkan kami. Kami jangan pergi kemana-mana mencari kekuatan, mencari kebahagiaan. Tapi Engkaulah Yesus Juru Selamat kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkau menjamin segala kehidupan kami. Di tangan-Mu kami dapat berbahagia. Pimpin seluruh umat-Mu di tengah-tengah dunia. Khususnya umat-Mu di gereja HKBP Serang ini.
agar kembali bertobat dan sujud ke hadapan-Mu, mencari kekuatan, menerima kehebatan-kehebatan dari-Mu, dan Engkaulah Tuhan yang kami andalkan. Berkati gereja-Mu, berkati para hamba-Mu, agar setia kepada-Mu. Berkati bangsa, rakyat, pemerintah kami Indonesia, agar kami selalu bersandar kepada-Mu. Berikan kekuatan kepada pemerintah kami, agar dapat membangun bangsa kami, menjauhkan kami dari segala berbahaya. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah bermohon. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan kita 1A, 1B dan persembahan yang kedua. menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Amin. Salam.